Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan nasihat-nasihat yang dikabarkan oleh para ulama-ulama Nabi Muhammad dari hadis-hadis baginda Rasul maupun dari ucapan-ucapan perkataan para ulama, orang-orang soleh, bisa membersihkan hati-hati kita, bisa menjadikan kita hamba-hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, juga lebih dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wal maqalah tasi'atu. Di dalam maqalah yang ke-9 dikatakan dalam kitab Nasaihul Ibad, qala Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril memberikan pesan, memberikan nasihat kepada siapa? Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menyampaikan ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena malaikat Jibril memang tugasnya menyampaikan apa yang harus disampaikan dari Allah kepada para nabi-nabi, para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendapatkan wahyu adalah para nabi, para rasul, ya, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apa pesannya ya, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad. Nah, jadi dipanggil nih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun li'anna akhirah al-hayy mayyit. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu ay mufaraqun man syi'ta bil maut wa'amal ma syi'ta fa innaka manzil bih li'anna al-ibada maziyun bi'a'malihim in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Malaikat Jibril pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, hiduplah masyita, semaumu hidup di alam dunia. Engkau diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini, terserah katanya. Kamu mau jadi orang yang paling hebat, tafadhol. Mau jadi orang yang paling punya pengaruh, boleh-boleh saja katanya. Ya. Atau kamu menjadi orang yang biasa-biasa aja juga boleh katanya. Tapi ingat katanya, yang hebat, yang besar, yang kecil, maka mati. Ujung-ujungnya kematian. Li'annal akhirah al-hayyul mayyit. Karena barzah itu ya, alam sebelum akhirat nanti adalah kehidupan bagi seorang mayit. Ya, itu ya, semuanya adalah calon mati. Ya, semuanya. Ya, nggak ada yang bisa lepas dari yang namanya kematian. Semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup deh, semau-maunya aja dan terserah. Ya Pak ya. Ya, tapi ingat, udah dipesan sama malaikat Jibril nih. Tapi nyampainya ke Rasulullah sampaikan lagi sama sahabat sampaikan lagi sama tabi'in sampaikan lagi sama ulama-ulama Nabi Muhammad, sampai sama kita nih pesannya.
Jadi ini berita, ini nasihat dari siapa? Dari malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk kita. Ya, bukan orang sekarang yang ngaku-ngaku ketemu malaikat Jibril. Ada nggak? Aku ngomong lagi sama malaikat Jibril ya. Ngomongnya nggak ada yang lain. Nama makali udah itu aja bisanya. Ya, jangan diikutin. Ya. Fa'inaka maitun, kamu mati ya Rasulullah. Kita akan kembali kepada Allah. Jadi terserah deh ya. Tinggal pikirin ya, apa yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ya. In khairan fa khairun. Kalau bagus kehidupan kita di alam dunia ini, maka pun bagus nanti kehidupan kita di alam berikutnya. Ya. Karena dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi ladang buat kita. Ya. Ladang untuk mencari atau mengumpulkan pundi-pundi pahala yang akan kita hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan itu gak bisa dipungkiri besok di akhirat. Siapapun orangnya gak bisa lari itu ya, dari pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama Nabi Muhammad itu berpesan ya, di dalam khatib Jumat kita sering dengar ittaqullah ya, wasiat takwa harus ada tuh. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah ya. Jadi setiap waktu, setiap saat ketakwaan itu harus ditingkatkan, bukan makin turun ya. Takwa itu semakin waktu berjalan semakin meningkat katanya. Disuruh ditingkat. Kenapa itu kita harus meningkatkan takwa terus menerus kepada Allah? Ya, kalau ada nanya begitu, kenapa sih kita harus tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa, bukan yang paling kaya atau yang paling punya pengaruh. Enggak. Yang paling mulia di hadapan Allah yang paling takwa. Apa itu takwa? Takut sama Allah. Ya, dikerjain perintah Allah, dia jauhin larangan Allah Subhanahu wa taala, itu takwa. Ya, mungkin kalau di sisi manusia yang paling mulia siapa? Ya, yang punya jabatan mungkin, yang punya kekayaan mungkin, yang bisa dihormati, yang bisa dimuliakan, yang bisa diagung-agungkan, atau yang bisa dielu-elukan, bahasanya begitu tuh. Ya, mungkin di dunia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala enggak ada itu yang begitu tuh. Yang paling mulia, yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup deh semaunya. Gimana cara meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau kita tahu kita bakal mati, kita tahu bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama ada 3 ya, cara untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-mu'ahadah. Al-mu'ahadah itu artinya selalu mengingat akan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat tuh Pak. Tiap waktu kita ingat tuh. Tiap waktu kita baca, kita ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Apa itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bacanya wa mahyaya ya, bukan wa mayahya. Nah, ada bacanya wa mayahya. Apa?
bacanya wa hidupku, matiku hanya untuk kalau itu diingat-ingat tuh, oh iya, kita bakal balik sama Allah. Jadi nikah tuh takwanya, takutnya. Orang yang takut sama Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-muraqabah. Muncul tuh kalau udah perjanjian selalu dia ingat, muncul lagi di dalam hatinya al-muraqabah. Yang kedua, al-muraqabah, dekat sama Allah atau merasa dirinya ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau udah perasaan itu muncul di dalam hati seseorang, al-muraqabah, tuh hamba nggak bakal berani berbuat macam-macam. Ya, ketika mau melakukan keburukan dia tahu ada yang lihat. Siapa yang lihat? Allah. Walaupun bukan orang lain, bukan manusia yang lihat dia, tapi yang lihat dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pesannya yang pertama, malaikat Jibril, ayo deh hidup deh, terserah deh, mau ngapain juga deh terserah. Tapi ingat lagi itu, fa innaka mayyitun, kita bakal mati. Yang tua ya mati, yang sehat mati, apalagi yang sakit atau ya mati semuanya Pak. Ya, tidak banyak semuanya. Ingat-ingat tuh yang namanya Pak matian, biar nambah lagi tuh apa itu takwa kita. Yang ketiga apa tuh? Al-muhasabah, cara untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Al-muhasabah, introspeksi. Ya, dari amal-amal kita mana yang lebih banyak yang baik apa yang buruk. Ya, besok di hari kiamat ya baru diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala amalia kita. Ya, kalau baik ya baik, kalau banyak yang buruknya ditimbang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, DL ya. Apa DL? Cerita lo. Itu di dunia ngapain aja? Dikasih hidup sama Allah, dikasih nikmat, dikasih fasilitas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak digunain tuh buat ibadah kepada Allah, gak digunain untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala digunain dengan sebaik-baiknya. Yang kedua kata malaikat Jibril, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarriqu. Senengin, cintai apa yang mau kau cintai, yang kamu paling suka boleh, nggak ada larangan. Ya, mau cinta siapa Pak boleh. Ya, cinta istri boleh. Kalau nggak ada istrinya cintai siapa? Cintai Allah, cintai Rasulullah. Cintai anak boleh. Tuh anak mau kita jadiin apa? Boleh. Mau jadiin orang yang hebat lebih dari kita boleh, nggak ada larangan. Ya, mau cintai harta, mau jadi orang kaya, ya boleh aja. Ya, boleh nggak Pak? Boleh. Tapi ingat, yang kita suka, yang kita demen, yang kita cintai bakal berpisah dari kita. Ya, entah mereka duluan yang kita cintai berpisah duluan dari kita atau kita duluan belum bisa nikmatin harta yang banyak, udah mati. Ya, belum bisa nikmatin kehidupan yang Allah berikan ini dengan puas, udah mati. Jadi pesannya ini begitu tuh Kak. Yang kita cintai maka berpisah. Jadi kalau diingatin sama mati, kadang-kadang kita masya Allah kan ya, iman kayaknya dari puncak tinggi banget. Takut apa yang namanya mati. Bapak takut? Saya aja takut. Ya, takut nggak takut bakal mati. Ya, yang harus ditakuti apa tuh berarti? Bekalnya ada nggak tuh? Yang paling ditakuti belum punya bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang harus kita takuti. Ya.
Jangan sampai kita udah dikasih hidup, balik sama Allah bekalnya nggak ada. Ya. Mau kembali ke tanah air yang sebenarnya kehidupan akhirat alam barzah juga belum punya bekalnya. Ya. Bekalnya banyak tuh Pak. Besok pengen tuh di akhirat dapat naungan dari Allah. Nanti di akhirat di padang mahsyar pengen gak kepanasan. Ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita kerjain di dunia? Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan satu hadisnya, katanya sab'atun, 7 golongan orang ini ya, yuziluhumullahu la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah, yang mana pada hari itu la zilla illa zilluh. Gak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Ya. Udah belum kita dapatin pemimpin yang adil? Ada yang bilang mudah, ada yang belum ya. Kita nggak usah mikirin siapa pemimpin kita sekarang yang adil apa nggak usah. Kita sendiri nih udah adil belum tuh di rumah tangga? Betul Pak? Kita udah jadi pemimpin yang adil belum sebagai seorang pemimpin rumah tangga? Gitu. Itu pikirin Pak. Ya, karena besok kepemimpinan kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami itu diminta pertanggungjawaban. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban. Apalagi presiden lebih berat lagi. Ya, kita nih besok ditanya nih sebagai ayah, sudahkah kita mengajarkan sama anak-anak kita agamanya Nabi Muhammad, agamanya Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita perintahkan tuh anak-anak kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Harus adil Pak, jangan kita doang yang adil, rajin pengajian, rajin ke masjid, anak ada yang sholat, bini gak sholat, tanggung jawab besok. Ya, tanggung jawab. Jangan enak-enakan hadir majlis, ke masjid, ngaji gak pernah berhenti, anak ada yang sholat. Besok tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan seorang ayah atau orang tua nih bakal bawa dosa yang paling besar bila selama hidupnya gak pernah ngajarin agamanya Allah Subhanahu wa taala sama anak-anak. Yang kedua katanya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baiknya pemuda yang ikutin cara-caranya orang tua. Itu sebaik-baiknya pemuda. Orang tua ngapain? Ibadah. Kemudian apa lagi? Warajulani tahabban fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang muslim, ya, laki-laki ataupun perempuan, dia saling senang, saling mencintai karena Allah. Persahabatannya karena Allah. Ya, bukan karena apa-apa, bukan karena kekayaannya, bukan karena sesuatunya, tapi apa? Benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau udah saling suka, saling cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, dunianya aman-aman aja tuh. Si A senang sama si B karena Allah, bersahabat karena Allah. Itu dunianya A, walaupun diambil sama si B dia gak bakal marah. Karena apa? Udah cintanya karena Allah. Karena Allah. Ya. Yang ketiga, pesannya malaikat Jibril adalah wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih li'anna ibadah majziyun bi'amalihim.
Berbuatlah ya Muhammad, beramallah ya Muhammad masyi'ta. Kamu mau berbuat apa, beramal apa di dunia ini, tafadhol, katanya silakan. Fa innaka majziyun bi, setiap amalmu ada balasannya besok. Ya, jangan nyantai-nyantai Pak. Dibilang gak ada balasan besok. Ya kita direkam sama CCTV-nya Allah Subhanahu. Direkam kan? Direkam. Iya, entar dikasih tahunya di akhirat. Ya, apa yang kita perbuat di alam dunia ini, besok kita nonton sendiri itu. Kita lihat hasil kita, kehidupan kita di alam dunia, kita besok akan lihat sendiri itu. Yang baik kelihatan, yang buruk juga kelihatan. Ketika lihat yang baik, senyum-senyum tuh kita, alhamdulillah. Tapi ketika kita lihat yang buruk dari perbuatan kita, nyesel kan? Nyesel. Makanya orang yang ngaji itu untungnya luar biasa. Ya. Orang kaya apa nih, kehidupannya luar biasa. Apa kalau dia nggak ngaji, tulzabul barakah min kasbihi. Dicabut tuh berkahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberkahan di dalam dunianya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nggak pernah diisi tuh hidupnya buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulzabul barakah min kasbihi. Dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berbuat semau kamu yang Muhammad, tapi ingat setiap perbuatan kamu yang kecil, yang besar, kelihatan ataupun tidak kelihatan di mata manusia, tetap besok ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kuncinya apa Pak? Selalu dekat sama Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya pesan dari malaikat Jibril ini bisa kita kerjain. Bisa kita laksanain, ya, karena kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita perlukan adalah bekal bagaimana besok kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, wajah kita penuh senyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wujuh nadhirah, nanti ada orang-orang yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala wajah-wajah mereka berseri-seri senyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala ya menjadi orang yang paling baik di alam dunia, berbuat yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam ibadah, dalam hajat majlis. Yang kita harapkan selagi Allah beri kita kesehatan, Allah mengiringi hati-hati kita untuk selalu berbuat kebaikan, dan anggota tubuh kita ini selalu juga diiringi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Amin ya
amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.